Di saat banyak pejabat memilih zona nyaman, Deddy Mulyadi justru melangkah lebih jauh. Gaya belusukan dan pendekatan yang keras tapi tulus seringkali memicu pro dan kontra. Kini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, angkat suara. Katanya, ia menyebutkan ogah meniru cara Deddy Mulyadi dalam menangani siswa-siswa nakal. Tapi pertanyaannya nih, kalau bukan dengan cara yang berani dan tegas seperti Kang Deddy Mulyadi, apakah generasi muda bisa benar-benar dibentuk? Rano Karno, aktor legendaris yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mengaku lebih memilih pendekatan budaya dan edukasi dalam menanggapi perilaku anak-anak muda ibu kota yang dinilai semakin liar dan kurang etika. Ia ingin mendekati mereka lewat seni, drama, dan diskusi. Bukan sesuatu yang buruk ya, tapi dalam realita dunia digital yang serba instan dan kontras, cara seperti ini terkesan terlalu lembut menurut saya pribadi itu. Sementara itu, masalah anak-anak seperti bolos sekolah, terlibat tawuran, bahkan jadi korban konten destruktif digital semakin menggila. Kang Deddy Mulyadi mengambil pendekatan yang sangat berbeda nih. Bukan hanya memarahi anak-anak yang kedapatan bolos, tapi langsung membawa mereka ke barak militer untuk merasakan kerasnya disiplin. Menurut saya pribadi, kedengarannya sangat keras ini ya. Tapi ternyata ini adalah bentuk cinta bagi Deddy Mulyadi. Anak muda tak cukup harus disadarkan lewat kata-kata. Mereka harus disadarkan dengan sedikit shock terapi yang harus mengalami, bukan hanya mendengar. Saat Deddy Mulyadi mengirim sejumlah siswa pembangkang ke barak militer, banyak yang awalnya mengkritik. Tapi apa hasilnya nih? Anak-anak saat ini mulai bisa bangun subuh, sholat subuh berjamaah, push up, dan makan dengan tertib. Mereka dikenalkan pada nilai hormat, tanggung jawab, dan kerjasama tim yang selama ini telah hilang di rumah dan di sekolah. Beberapa dari mereka bahkan mengaku ini adalah pertama kalinya mereka merasa dihargai dan dibimbing sebagai pria sejati, bukan hanya disalahkan. Orang tua mereka pun menangis haru karena anak-anak mereka kembali pulang dengan sikap yang lebih disiplin dan sopan santun. Menurut saya pribadi, ini bukan sekedar hukuman. Ini adalah pendidikan karakter, sesuatu yang selama ini luput dari sistem pendidikan formal kita. Ketika Rano Karno bilang ogah meniru Deddy Mulyadi, sontak jagat maya pun ramai. Pendukung Deddy Mulyadi menyebut yang dilakukan Deddy Mulyadi itu bukan kekerasan, tapi cinta tulus yang tegas. Sementara banyak pemimpin takut dituduh kasar ketika Deddy Mulyadi justru berdiri paling depan, membela masa depan anak-anak yang hampir tenggelam dalam kebebasan tanpa arah. Tak ada yang disalahkan dengan cara pendekatan Rano Karno, tapi publik pun bertanya, dalam menghadapi zaman di mana anak-anak lebih patuh pada influencer ketimbang guru dan orang tua mereka sendiri nih, mana yang lebih didengar, pidato panjang atau perintah tegas di barak? Pendekatan ala Kang Deddy Mulyadi mungkin keras ya, tapi justru itu yang dibutuhkan hari ini. Sedikit pukulan kecil bisa menyelamatkan sebelum mereka jatuh ke dalam jurang yang lebih besar. Kini, rakyat punya dua pilihan gaya kepemimpinan: yang terlalu hati-hati ala Rano Karno, atau yang berani ambil resiko demi masa depan anak bangsa ala Deddy Mulyadi. Maka timbul satu pertanyaan penting nih, kalau bukan Deddy Mulyadi yang tegas dan siap menyentil, siapa lagi yang masih peduli membentuk karakter anak muda kita di tengah zaman yang serba instan seperti saat ini? Menurut saya pribadi, Deddy Mulyadi bukan sekedar bicara, tapi dia bertindak langsung. Tapi, benarkah pendekatan keras lebih berhasil daripada pendekatan lembut ala Rano Karno? Sebagai orang tua, kadang kita terlalu takut anak menangis saat ditegur ya. Tapi, lupa dunia di luar sana jauh lebih keras dari marahnya kita di rumah.
Apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan mengirim anak-anak ke barak militer bukan bentuk tidak tega, tapi ini adalah bentuk kasih sayang yang berani. Karena ia paham anak-anak ini bukan rusak, mereka cuma kehilangan arah saja. Saya pribadi justru terharu karena di saat banyak pemimpin yang hanya pandai berkata, "Jangan begitu, jangan begini," Kang Deddy Mulyadi memilih bertindak. Ia memperlakukan anak-anak itu seperti anaknya sendiri yang perlu dituntun, ditegaskan, dan dibentuk mentalnya agar siap menghadapi dunia yang keras. Jujur nih, saya rasa banyak dari kita sebagai orang tua justru harus mulai jujur pada diri sendiri. Jangan biarkan anak-anak jadi korban kelalaian kita. Jangan cuma bangga saat anak ranking 1, tapi tutup mata saat mereka bolos atau mulai merasa malas di sekolah. Ingat, anak yang gagal dididik hari ini bisa tumbuh jadi beban masyarakat di masa depan. Kalau kamu orang tua, renungkanlah, lebih sedikit ditegur hari ini atau dibiarkan jatuh tanpa arah esok hari. Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke orang tua lainnya. Biar semakin banyak yang sadar akan cinta sejati kadang butuh ketegasan. Terima kasih sudah menonton.